baik, kita lanjutkan yang distribusi multinomial. Jika suatu percobaan dapat menghasilkan K macam hasil, yaitu E1, E2, E3 sampai dengan EK, dengan peluangnya untuk E1 ya berarti peluangnya P1, E2 peluangnya P2 sampai dengan PK untuk yang EK, maka distribusi peluang dari perubahan acak X1, X2, X3 sampai dengan XK yang menyatakan banyak terjadinya E1, E2, E3 sampai dengan EK dalam N usaha yang independen adalah ini peluang dari E1 sampai dengan EK, maka dia akan sama dengan N faktorial dibagi dengan X1 faktorial, X2 faktorial, X3 faktorial sampai dengan XK faktorial dikalikan dengan P1 pangkat X1, P2 pangkat X2 dan seterusnya sampai dengan PK pangkat XK. Langsung ke contohnya. Sepasang dadu dilempar sebanyak 6 kali. Tentukan peluang memperoleh jumlah 7 atau 11 sebanyak 2 kali, kemudian angka yang samanya sekali, dan kombinasi sisanya sebanyak 3 kali. Oke. Untuk kejadian yang pertama, kita ambil yang memperoleh jumlah 7 atau 11. Jadi E1-nya kita misalkan dadu yang dilempar itu menghasilkan jumlah 7 atau 11. Kemudian kejadian yang kedua, E2-nya adalah angka yang sama, berarti pasangan bilangan yang samanya muncul. Contohnya 11, 22, 33 begitu. Kemudian yang E3, kejadian yang ketiganya adalah kombinasi sisanya, berarti bukan dari kejadian pertama dan kejadian kedua gitu. Maka peluang dari E1, E2, E3 masing-masing adalah, jadi setelah kita menentukan kejadian pertama yang mana, kedua yang mana, ketiga yang mana, kita hitung masing-masing peluang dari kejadian tersebut. Misal nih, untuk peluang kejadian pertama itu adalah jumlah 7 atau 11 yang muncul. Maka P1-nya untuk jumlah yang 7 dari dua dadu yang dilempar, dari sepasang dadu yang dilempar, berarti kan dari 2 dadu itu harus muncul jumlahnya 7. Berarti kalau dadu pertama 1, maka dadu kedua harus 6, betul. Kemudian kalau misalkan dadu pertama 2, maka dadu keduanya harus jadi 7, berarti berapa? 2 tambah 5, jadi harus 5. Kalau 3 dengan 4, kalau 4 dengan 3, kalau 5 dengan 2, dan kalau 6 dengan 1. Jadi 16 dengan 61 berbeda. Kalau 16 berarti dadu pertamanya 1, dadu keduanya 6. Tapi kalau misalkan 61 berarti dadu pertama munculnya angka 6, dadu keduanya munculnya angka 1. Paham ya? Jadi dari situ diperoleh P1 sama dengan 6. Ini 6. Kemudian atau jangan lupa atau itu berarti ditambah munculnya 11. 11 itu berarti kalau dadu pertamanya 1 kan gak mungkin, 2 juga tidak mungkin. Paling di dadu 5. Dadu pertama muncul angka 5, maka dadu kedua harus 6. 5 tambah 6 11, atau dadu pertama muncul angka 6, dadu keduanya 5, jadi 6 tambah 5 11. Makanya di sini 6 ditambah dengan 2 dibagi 36. Nah, ingat rumus peluang itu kan NA per NS. Nah, yang atas ini NA-nya. Kemudian NS-nya ini ruang sampelnya, karena dia sepasang dadu. Kalau satu dadu kan kemarin udah di contoh yang pertemuan sebelumnya ruang sampelnya 6 ya, karena cuma ada 6 mata dadu. Tapi sedangkan kalau misalkan ini sepasang dadu berarti 2. Nah, cara mencarinya itu 6 pangkat 2. Kalau misalkan ada 3 pasang dadu, ada 3 dadu, berarti 6 pangkat 3 dan seterusnya. Ini juga berlaku kalau misalkan untuk uang logam. Uang logam, kalau uang logamnya cuma 1, maka ruang sampelnya adalah 2. Tapi kalau misalkan uang logamnya ada 2, maka ruang sampelnya 2 pangkat 2. Kalau uang logamnya 3,
berarti 2 pangkat 3 begitu seterusnya ya. Nah, sehingga diperoleh P1 nya sama dengan 8 per 36. Kemudian untuk P2, peluang dari kejadian yang kedua yaitu peluang dari pasangan bilangan yang sama muncul. Berarti tadi Ibu sudah bilang, berarti kalau yang sama mah kalau dadu pertamanya munculnya 1, maka dadu kedua juga harus 1. Jadi ada 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, dan 6, 6. Jadi hanya ada 6 kejadian saja. 6 per 36. Kemudian yang peluang terjadinya kejadian yang ketiga, yaitu kejadian yang ketiga itu bukan dari 2 yang di atas, bukan dari E1 dan E2. Berarti sama dengan begini saja cara menghitungnya. Karena ruang sampelnya ada 36, maka kita tinggal hitung aja 36 dikurangi 8 ini dari NA yang P1 ditambah 6 ini dari NA yang P2. Jadi 36 dikurangi 8 tambah 6 itu 14 ya, 36 dikurangi 14 hasilnya adalah 22 per 36. Jadi dengan distribusi multinomial dengan X1 sama dengan 2 diperoleh dari mana sih X1 sama dengan 2? Lihat di soalnya, peluang memperoleh jumlah 7 atau 11 sebanyak 2 kali. Nah, jadi ini X1 nya 2 kali, X2 nya sekali berarti 1, dan X3 nya adalah 3. Maka untuk rumusnya P, E1, E2 sampai E3 saja ya, karena cuma ada 3 kejadian, sama dengan N faktorial dibagi dengan X1 faktorial dikali X2 faktorial dikali X3 faktorial dikalikan dengan P1 pangkat X1, P2 pangkat X2, P3 pangkat X3. N-nya kita ganti dengan 6 faktorial. N-nya ini diperoleh dari di sini ada tuliskan sebanyak 6 kali ya. 6 faktorial dibagi dengan X1-nya tadi ini 2 faktorial dikali X2-nya 1 faktorial dikali X3-nya 3 faktorial dikalikan dengan P1. P1-nya ini 8 per 36 pangkat X1 berarti pangkat 2 dikalikan 6 per 36 pangkat 1 dikalikan 22 per 36 pangkat 3. Untuk hasilnya silahkan kalian hitung sendiri. Cara mengerjakannya tentu saja uraikan dulu yang ini ya. Jadi 6 kali 5 kali 4 kali 3 faktorial biar bisa dicoret dengan yang ini. Kemudian 2 faktorialnya boleh dijabarkan 2 kali 1. Kemudian 1 faktorial udah pasti 1. Untuk yang ini cara menghitungnya 8 dibagi 36 dulu, terus pangkatkan 2 berapa nanti tulis hasilnya. Ya ini juga sama begitu, ini juga sama. Nanti hasilnya kali-kalikan ini kali ini kali ini, kemudian kali dengan hasil yang ini. Ya, jadi yang merah ini untuk latihan hari ini yang dikumpulkan. Dengan yang ini. Yang ini juga latihan ini untuk hari ini. Jadi 2 ya. Mengerjakan yang latihan ini juga menyelesaikan dari contoh soal. Kemudian yang tugas mandirinya ini 1 aja. Oke. Kalau ada yang mau ditanyakan, silakan boleh ditanyakan. Untuk minggu depan, pertemuan selanjutnya, pertemuan terakhir, kita akan adakan Google Meeting, harap dipersiapkan kuota dan lain sebagainya. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.